Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman, oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman kita kembali dikuatkan, diteguhkan melalui renungan dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara untuk ditaburi kembali oleh firman Tuhan di dalam video renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 26, di mana kita akan belajar bagaimana mengalami mujizat besar daripada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup melakukan dan mengerjakan mujizat besar di dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-20 sampai 26, demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali ketika Yesus mencari buah dari sebuah pohon ara, tetapi dia tidak menemukan buah pada pohon ara tersebut, maka Yesus mengutuk pohon ara itu disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kemudian keesokan harinya, ketika mereka lewat lagi dari pohon ara yang sudah dikutuk itu, betapa terkejut dan kagetnya
murid-murid Yesus karena mereka telah melihat pohon ara yang dikutuk tadi telah kering sampai ke akar-akarnya. Dan itu sebabnya Petrus akhirnya berkata kepada Yesus, "Lihatlah Tuhan, lihatlah Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian dari sana mulailah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan Yesus berkata kepada mereka bahwa "Aku berkata kepadamu," itu ada di ayat 23, "sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bukan hanya pohon ara yang bisa kering, tetapi gunung pun bisa tercampak ke dalam laut. Yang Yesus mau ajarkan dari contoh yang dia ajarkan ini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Mujizat yang kamu lihat hari ini, sebenarnya mujizat yang jauh lebih besar dari itu bisa terjadi. Itu yang Yesus mau ajarkan. Dan termasuk kepada saya dan saudara hari ini, saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara pernah menyaksikan mujizat Tuhan? Saudara saksikan di depan mata saudara, dan saudara terheran-heran dengan mujizat itu. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa mujizat yang jauh lebih besar dari itu Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mujizat yang jauh lebih dahsyat dari itu Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah alasan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita itu ada pada kita? Artinya apa, saudara? Adakah alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita? Jangan sampai kita mengharapkan mujizat. Jangan sampai kita merindukan mujizat terjadi, menantikan mujizat terjadi dalam hidup kita, padahal Tuhan tidak punya alasan untuk mengerjakan mujizat yang dahsyat itu dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama memohon mujizat Tuhan adalah, saudara, apakah ada alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara? Ketika Yesus mengajarkan bahwa mujizat yang lebih besar dari itu pun bisa terjadi, di mana bukan hanya pohon ara yang bisa kering sampai ke akarnya, tetapi gunung pun bisa pindah ke dalam laut. Yesus mengajarkan alasan-alasan apa yang akan membuat mujizat besar itu terjadi. Kita lihat kembali di ayat 23 itu, saudara. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Lihat, saudara, apa yang akan menjadi alasan Tuhan membuat mujizat yang besar. Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Jadi alasan pertama untuk kita mengalami dan menyaksikan mujizat besar dalam hidup kita adalah tidak bimbang, tetapi sungguh-sungguh percaya. Ada iman yang sejati dalam hati kita, di mana iman itu adalah iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mujizat, dengar saudara, mujizat yang lebih besar pun Allah bisa kerjakan dari mujizat yang saudara rindukan. Tetapi pertanyaannya, adakah iman dalam hidup saudara?
Karena melalui imanlah Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, kenapa orang lain mengalami mujizat, aku tidak mengalami mujizat? Alasannya adalah orang lain memiliki iman, saudara mungkin belum membuktikan iman. Itu sebabnya hari ini kalau kita merindukan mujizat Tuhan di dalam hidup kita, milikilah iman yang sungguh bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah sanggup. Lalu alasan kedua ada di ayat yang ke-24, saudara. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kembali, ini sebenarnya bukti iman, saudara, tindakan iman, bahwa kamu telah menerimanya, telah menerima. Jadi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita tahu apa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus datang kepada Dia dengan iman, percaya bahwa Dia sanggup melakukan. Dan yang kedua, dengan iman bahwa kita telah menerima, bukan akan menerima. Artinya dalam iman kita yakin Allah telah mulai mengerjakannya, dan sesuai dengan proses dan waktu Tuhan, pada akhirnya apa yang Tuhan telah mulai kerjakan itu pada akhirnya akan terwujud secara mata jasmani di hadapan kita. Itu alasan kedua, percaya bahwa kita telah menerimanya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, Yesus juga mengajarkan di sini alasan untuk mengalami mujizat, di mana di ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat saudara, bahwa untuk kita mengalami mujizat, kita harus mengampuni, karena dengan mengampunilah kita akan diampuni. Bagaimana saudara diampuni jika saudara tidak mengampuni? Dan bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan kalau diampuni pun tidak? Di ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan mimpi saudara mengalami jawaban doa kalau diampuni pun saudara tidak. Bagaimana supaya Tuhan mengampuni? Belajar mengampuni. Artinya saudara, kalau kita mau mengalami mujizat, belajarlah mengampuni. Karena orang yang mengampuni diampuni oleh Tuhan, dan orang yang diampuni oleh Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu mujizat besar terjadi dalam hidup kita, mari datang berdoa kepada Tuhan dengan iman. Tidak ada yang mustahil. Datang berdoa kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sudah bekerja. Kita telah menerimanya, bukan akan bekerja. Tuhan, ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, alasan untuk kita mengalami mujizat yang besar adalah belajar mengampuni saudara, sekalipun terkadang sakit. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat besar, mari terapkan firman Tuhan. Berdoa dengan iman, berdoa dengan keyakinan bahwa saudara sudah terima, dan berdoa dalam pengampunan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama saudara. Tapi mari kita ambil keputusan terlebih dahulu untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara.
Mari datang berdoa kepada Tuhan, saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi,
Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anakmu dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anakmu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu, Tuhan Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anakmu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anakmu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anakmu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anakmu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anakmu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada
bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan, berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.